Itu ngapain? Dari unconscious keluar jiwa envy-nya. Tuhan, gimana dengan dia? Seolah-olah, kenapa aku tok? Bagaimana dengan dia? Yesus memandang Simon Petrus dan mengatakan, apa yang akan terjadi dengan orang ini? Bukan urusanmu. You just follow me. Berulang kali seperti ini. Dan di dalam Apokrifa, Saint Peter, Acts of Saint Peter, diceritakan Petrus itu yang menjadi bishop di Romawi. Pada tahun 64, Roma itu dibakar oleh Nero. Hanya untuk membinasakan orang-orang Kristen. Tapi Nero sendiri yang bakar. Maka larilah Petrus. Nah, di tengah jalan bertemu dengan Yesus. Yesus tidak menyapa, dia cuma jalan. Petrus mandek. Petrus tanya, "Ko vadis, mau kemana?" Yesus jawab, "Aku akan kembali ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya." Menangislah Petrus. It should be me. Dia balik ke sana. Nah, itulah cara Tuhan menaklukkan. Luar biasa sekali, saudara. You tidak bisa backing mengatakan, Tuhan tolong ambil unconscious sin ini. Tidak pernah terjadi. Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan izinkan itu menjadi stigma. Cacat di dalam jiwamu, jiwaku. Seumur hidup. Tidak pernah selesai. Hanya bisa dihadapi. Dengan kita mengatakan, Tuhan tolong aku. Sehingga di dalam Ibrani dikatakan, just look upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah dia saja. Oleh karena dia yang akan menyempurnakan imanmu. Dan kalau saudara kehilangan akan hal yang esensial ini. Hidup ini sebenarnya cuma permainan sandiwara agama. You melayani di sana sini. Ya belum mendapatkan suasana krisis di mana unconscious itu akan muncul seperti setan. Tapi sebelumnya kita sadari dulu, Tuhan ini aku, tolonglah aku. Mulai pada hari ini saudara di wisuda, saudara membawa suatu pengertian dan kesadaran baru. Dan biarlah nama Tuhan selalu boleh dipelihara kesuciannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami semua orang berdosa dan di dalam natur kami ini tersimpan dosa yang seolah-olah tidak bisa disentuh. Yang tidak tertembusi Tuhan. Yang kami sendiri tidak kuasa mengubahnya. Di dalam area itu kebenaran-Mu tidak punya kuasa apa-apa. Tuhan Yesus tolong kami untuk mengerti. Supaya kami betul-betul memahami perjalanan iman yang seperti ini. Sehingga kami akan terus belajar menggantungkan diri kepada belas kasihan-Mu dari waktu ke waktu. Kami berdoa untuk setiap orang yang akan diwisuda. Supaya mereka mengerti ini Tuhan. Sehingga mereka terus hanya berpegang kepada tangan-Mu. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dari vokal grup Ambanu akan menyanyikan lagu One Day at a Time.
me believe in what I could be and what that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Lord Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Stealing and stealing, violence, crime. But for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time. Para wisudawan dan wisudawati, silakan berdiri dan tolong maju ke depan. Bapak Ketua STTRI yang saya hormati, setelah melakukan masa perkuliahan, ujian-ujian
pelayanan praktikum, evaluasi studi, dan evaluasi kehidupan pribadi, maka saya sebagai pembantu Ketua 1 STTRII dengan ini menyatakan bahwa ke-17 saudara-saudari yang berdiri di depan ini telah layak untuk diwisuda sesuai dengan program studi yang telah mereka ambil. Sarjana Teologi 1 orang, Master of Arts in Christian Ministry 1 orang, Master of Arts in Counseling 8 orang, dan Magister Divinitas 7 orang. Silakan Bapak Ketua. Terima kasih. Saudara Michael Thanos, Sarjana Teologi. Saudara Tommy Jonggara Siregar, Master of Arts. Saudari Chenny Tendera, Master of Arts. Saudari Henny Lokan, Master of Arts. Saudari Herlina Wati Silitonga, Master of Arts. Saudara Nadia Bimantoro Elifas, Master of Arts. Saudari Ria Uli Hasibuan, Master of Arts. Saudara Simon Supriyadi, Master of Arts. Saudari Suherni Santoso, Master of Arts. Saudari Suryani Arifin, Master of Arts. Saudari Angela Valencia Iskandar, Master Divinitas. Saudara Artenius Gunde, Master Magister Divinitas. Saudara Nathanael Tamrin, Magister Divinitas. Saudara Robin Hadiwinata, Magister Divinitas. Saudara Ridwanta Manugu, Magister Divinitas. Saudara Valentino Huta Barat, Magister Divinitas. Dan Saudari Yuliani, Magister Divinitas.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih jikalau pada siang hari ini kami bisa mengadakan upacara wisuda. Kami yakin semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih setelah beberapa tahun para wisudawan dan wisudawati mengikuti pendidikan di tempat ini. Tuhan telah memimpin menolong mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik dalam jenjang mereka masing-masing. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin masa depan mereka, memberkati dan menolong mereka di dalam pelayanan, baik di gereja, di lembaga, atau di masyarakat, sehingga mereka menjadi hamba Tuhan yang setia untuk melayani Tuhan dengan baik. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang telah diberitakan tadi sudah memberikan suatu peringatan kepada mereka secara khususnya dan juga kami semua, bahwa iblis selalu akan menampi kami, menjatuhkan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Pimpinlah dan pakailah mereka ya Tuhan, supaya mereka menjadi laskar Kristus yang canggih, yang tekun, melayani Tuhan dan sanggup menentang segala godaan-godaan, dosa-dosa yang mengincar mereka. Kami juga berdoa untuk masa yang akan datang STTRI ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, selama 20 tahun lebih, Tuhan telah memelihara, memimpin kami dalam segala rintangan, berbagai macam gelombang kesulitan. Tuhan telah memimpin kami sehingga kami dapat mengatasinya satu demi satu. Dan kami percaya Tuhan pada masa yang akan datang, Tuhan tetap akan menjaga, memelihara kami, sama seperti Tuhan telah memimpin kami di masa yang lalu. Kami menyerahkan acara berikut ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semua acara akan berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dengarkan doa kami Tuhan yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mukhtar Yadi sebagai penasihat. Kami silakan. Puji Tuhan bahwa pada hari pagi ini kita bisa mengikuti upacara wisuda daripada STTRII. Kita melihat dan menyaksikan wisuda pada hari ini berarti bahwa kita menyadari bahwa Tuhan telah bekerja di tengah-tengah kita. Sekolah atau lembaga pendidikan ini, walaupun di dalam tengah-tengah suasana dan kondisinya tidak menyenangkan, namun tetap berjalan dan tetap berkembang. Kita perlu puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan bahwa kita diberi berkat yang demikian ini. Terutama saya ingin menyampaikan selamat kepada para wisudawan, wisudawati, bahwa pada saat ini kalian telah mendapat sarjana master. Juga mungkin pada suatu hari kalian akan mendapatkan satu titel yang lebih tinggi adalah PhD. PhD adalah singkatan dari filosofi doktor. Kita tahu kalau kita cerita tentang filosofi, maka kita mengingat bahwa sekitar 2.500 tahun yang lalu, di bagian barat dunia ini, muncul 3 filosofer yang sangat terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Demikian di bagian timur dunia ini, juga timbul 3 filosofer yang sangat terkenal, yaitu Lao Tzu, Kongzi atau Confucius, dan Mencius atau Menzi. Socrates sendiri adalah dihukum mati di dalam penjara, tidak pernah menulis buku. Suatu pikiran-pikiran, teori-teori beliau itu adalah ditulis oleh muridnya Plato. Dan Plato mengatakan bahwa Socrates adalah seorang yang paling bijak, paling pandai di dunia ini. Oleh karena he knows, he doesn't know. Socrates yang mengatakan bahwa kalau kita melihat meja ini, maka langsung kita bisa memberikan suatu tanggapan bahwa meja ini adalah terbentuk dari kayu bahannya dan dibuat oleh tukang kayu. Namun, kenapa meja yang seperti kita lihat ini bentuknya ada demikian, ada 2 di depan ada 2 tiang besi dan 1 salib. Ini tentu adalah selain tukang kayu, maka ada orang yang memberi satu ide-ide desain untuk membuat meja yang sedemikian ini. Maka komponen yang bisa kita lihat dari mata ini adalah fisika. Tetapi suatu komponen
desain yang tidak bisa kita lihat itu adalah metafisika. Namun suatu teorinya demikian ini tidak dilanjuti oleh muridnya Aristoteles.